Ya, langsung saja di sini kita akan coba membahas contoh soal P3K Guru untuk seleksi kompetensi teknis khusus kategori pelamar P2 dan P3. Nah, jadi berdasarkan surat Permenpan RB bahwa bobot jawaban benar untuk kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus yaitu paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab soal bernilai 0. Nah, jadi di sini kami memprediksi bahwa soal P3K Guru seleksi kompetensi teknis khusus P2 dan P3 ini berbentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban 5. Nah, tentu berbeda dengan umum. Nah, jadi yang penting menjawab soal pasti sudah ada jawaban atau poin yang didapat. Nah, seperti apa contoh soal yang diprediksikan untuk P3K Guru kompetensi teknis ini untuk kategori P2 dan P3? Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama, saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh semua siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa yang lainnya. Nah, Anda sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat. B. Meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. C. Menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. D. Menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu jadi jawaban yang memiliki poin paling tinggi atau 5 poin yaitu E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Nah, karena di sini kita selaku guru harus selalu bisa memberikan penjelasan-penjelasan dari setiap pertanyaan. Kemudian yang urutan kedua yaitu memiliki 4 poin yaitu yang A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu B, 3 poin, yaitu meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. Kemudian yang keempat, di sini memiliki 2 poin yaitu yang D, menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. Nah, kemudian yang paling terendah nilainya yaitu opsi C, yaitu menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2, sekolah Anda memperlakukan dengan ketat peraturan dilarang merokok. Telah tersedia smoke area yang letaknya tersembunyi. Meskipun begitu, masih ada teman guru yang merokok di sembarang tempat. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Memotret kejadian dan mengunggah foto tersebut di grup WA agar guru tersebut menyadari kesalahannya. B. Menegur dengan tegas agar guru tersebut menyadari kesalahannya untuk tidak merokok di sembarang tempat. C. Membahas pada rapat Dewan Guru tentang kasus itu agar guru tersebut menyadari kesalahannya. D. Menyarankan guru tersebut untuk merokok pada smoke area yang sudah disediakan sekolah agar tidak ditiru oleh siswanya. E. Melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah atau kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. Jadi yang paling tinggi poinnya yaitu D, 5 poin, yaitu menyarankan guru tersebut untuk merokok pada smoke area yang sudah disediakan sekolah agar tidak ditiru oleh siswanya. Jadi karena di sekolah sudah disediakan smoke area, jadi ketika kita mendapati rekan guru yang masih merokok di sembarang tempat, sebenarnya kita terlebih dahulu menyarankan agar rekan guru tersebut merokok di tempat yang telah disediakan. Kemudian jawaban kedua atau yang memiliki 4 poin yaitu B. Menegur dengan tegas agar guru tersebut menyadari kesalahannya untuk tidak merokok di sembarang tempat. Kemudian yang urutan ketiga di sini memiliki 3 poin yaitu C. Membahas pada rapat Dewan Guru tentang kasus itu agar guru tersebut menyadari kesalahannya. Kemudian yang memiliki 2 poin di sini yang A. Memotret kejadian dan mengunggah foto tersebut di grup WA agar guru tersebut menyadari kesalahannya. Nah, ini bisa jadi dilakukan, ini juga bukan tindakan yang salah tetapi masih belum yang paling baik, maka poinnya hanya 2. Kemudian yang paling rendah poinnya yaitu E.
melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah atau kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. Nah, saya kira untuk hal semacam ini sebaiknya kita saling mengingatkan dulu sesama rekan guru sebelum lanjut langsung melaporkan ke kepala dinas. Apalagi di sini kita sama-sama menjaga citra sekolah. Nah, next kita ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Dalam suatu kelas, terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan 3 anak tersebut. Nah, sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lainnya. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan dikenakan sanksi. Kemudian yang E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Nah, jadi di sini kasusnya ada 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Kemudian teman-temannya yang lain menolak untuk bersatu kelompok dengan ketiga anak ini. Jadi apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pendidik? Nah, jadi di sini yang jawaban yang memiliki poin paling tinggi atau 5 poin yaitu A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Nah, jadi di sini tugas kita sebagai guru untuk memberikan wawasan kepada semua peserta didik kita untuk saling menghormati, tidak boleh membeda-bedakan atau memandang suku bangsa. Jadi ketiga anak ini kita sebagai guru harus bisa agar mereka tetap mendapatkan kelompok dari teman-temannya yang lain. Nah, kemudian yang paling tinggi berikutnya itu memiliki 4 poin yaitu yang B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita sebagai guru memfasilitasi agar mereka saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang memiliki 3 poin yaitu C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Kemudian yang berikutnya memiliki 2 poin yaitu D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. Nah, sebenarnya ini tidak perlu kita lakukan karena ketiga pilihan di atas tadi sudah bagus. Nah, jadi untuk teman-teman yang mengikuti tes, ketika ada soal yang seperti ini, hindari untuk menjawab atau memilih jawaban yang D dan E ini. Apalagi yang E meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Nah, jelas ini tindakan yang salah, apalagi kita sebagai seorang pendidik. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Saat ini, kasus bullying atau perundungan terjadi di sekolah. Semakin banyak terjadi. Nah, ketika mengetahui ada siswa yang menjadi korban bullying, nah, Anda sebagai seorang guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasehati siswa untuk tidak lagi bersinggungan dengan pelaku bullying. B. Bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying. C. Mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. D. Menemui pelaku bullying agar tidak melakukannya lagi. E. Mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying dan memberikan langkah-langkah yang preventif. Nah, jadi kira-kira jawaban yang tepat atau paling tinggi poinnya yaitu C. Di sini C memiliki 5 poin, yaitu mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. Nah, kemudian yang poin yang 4 yaitu D. Menemui pelaku bullying agar tidak melakukan lagi. Nah, tentu ini juga baik sebagai seorang pendidik kita ketika mengetahui ada kasus bullying, tentu kita harus segera mencari pelaku agar untuk mencegahnya melakukan hal serupa berikutnya. Namun tidak kalah penting juga kita memperhatikan korban bullying.
Jadi di sini kita harus segera mempertemukan pelaku dan korban. Yang pertama, untuk mencegah pelaku melakukan tindakannya ini untuk mengulangi tindakannya, dan yang kedua kita juga bisa mengantisipasi jatuhnya mental dari sang korban. Jadi kita harus segera mempertemukan keduanya dan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kemudian yang memiliki 3 poin di sini, yang E, mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying dan memberikan langkah-langkah yang preventif. Kemudian A, 2 poin. Yang paling rendah poinnya yaitu B, bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying. Nah, tentu ini tidak boleh dilakukan. Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa membiarkan bullying terjadi. Next, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang guru? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, kemudian menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha untuk membantu dia. C. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. D. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. E. Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Nah, jadi di sini yang memiliki poin paling tinggi yaitu A. Di sini memiliki 5 poin, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, kemudian menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu peserta didik tersebut. Nah, jadi sebagai seorang guru, tentu ketika menemukan seorang peserta didik yang seperti ini, tentu kita harus mendengarkan keluhannya dengan penuh perhatian. Itu kita harus selalu memberikan perhatian kepada peserta didik tersebut. Kemudian kita berusaha membantu peserta didik tersebut. Kemudian yang memiliki poin 4 yaitu B, memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha untuk membantunya. Nah, ini juga baik walaupun tidak lebih baik dari poin A. Kemudian yang C, poinnya 3 yaitu mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Kemudian D, memiliki 2 poin, memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti adanya. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan, betul-betul tidak boleh dilakukan, karena kita harus selalu memperhatikan peserta didik apapun kondisi dan masalahnya. Nah, kemudian yang E, 1 poin. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Nah, sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? A. Mendukung pertanyaan-pertanyaan siswa tersebut karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. B. Membiarkan siswa berproses dalam belajar. C. Memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D. Memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahaminya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat atau memiliki poin paling tinggi yaitu 5 pada soal ini yaitu E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahaminya. Nah, jadi ketika ada kasus seperti ini, tentu kita sebagai guru terlebih dahulu harus mengetahui atau mendalami dari siswa tersebut. Kemudian, nah setelah itu, setelah kita mengetahui pandangan siswa tersebut, barulah kita meluruskan. Nah, kemudian di sini yang memiliki 4 poin yaitu D, memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. Kemudian poin C 3 poin, A 2, kemudian B 1 poin. Nah, jadi jangan sampai ada yang menjawab B. Ini poinnya paling rendah, yaitu membiarkan siswa berproses dalam belajar. Nah, hal semacam ini tidak boleh kita biarkan. Lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 7. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif.
Suatu ketika, Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari para peserta didik yang suka mengobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Tindakan yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah: A. Membuat perjanjian pembelajaran bersama peserta didik. B. Mencari metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. D. Menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. E. Memberikan hukuman kepada peserta didik yang ngobrol. Nah, untuk kasus seperti ini, atau soal nomor 7 ini, jawaban yang paling tepat atau memiliki 5 poin yaitu ya B. Mencari metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. Nah, jadi ketika kita mengelola satu kelas, kemudian keadaan kelas mulai tidak kondusif, maka kita harus kembalikan ke diri kita, apakah metode pembelajaran yang kita gunakan ini bisa sesuai dengan siswa yang kita hadapi. Jadi terlebih dahulu tentu kita harus mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa yang kita hadapi. Nah, kemudian yang memiliki poin 4 yaitu membuat perjanjian pembelajaran bersama peserta didik. Nah, tentu setelah kita mencari metode, barulah kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita membuat perjanjian pembelajaran bersama peserta didik. Kemudian yang memiliki 3 poin yaitu menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol. Kemudian kemudian E 2 poin yaitu memberikan hukuman kepada peserta didik yang ngobrol. Kemudian C memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 8. Sebagai guru, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah Anda dianggap sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini, kelas yang Anda ajar mengalami kemerosotan. Terlihat dari banyak peserta didik yang mendapatkan nilai yang rendah. Nah, langkah yang harus Anda ambil adalah A. Mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan model ajar, atau B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapatkan nilai rendah. C. Menganggap masalah tersebut tidak signifikan karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur. D. Mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. E. Meminta peserta didik agar selalu membaca materinya. Nah, jadi untuk soal ini, kasus seperti ini, jawaban yang paling tepat atau yang jawabannya memiliki 5 poin yaitu A. Mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan model ajar. Kemudian yang memiliki 4 poin yaitu D. Mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. Kemudian E 3 poin, B 2 poin, dan C 1 poin. Lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran adalah manajemen kelas yang baik. Salah satu kelas yang Anda ajar memiliki karakter peserta didik yang sering datang terlambat. Berbagai upaya telah Anda lakukan, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A. Membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkannya di papan pengumuman di kelas. B. Meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. C. Memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di kelas. D. Mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu ke kelas Anda. E. Melaporkan peserta didik ke kepala sekolah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat memiliki 5 poin yaitu ya A. Membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkannya di papan pengumuman kelas. Nah, jadi untuk mendisiplinkan atau membuat siswa itu tertib di kelas, tentu kita harus membuat perjanjian bersama. Kita harus membuat perjanjian di kelas, kemudian kita bisa menempelkan perjanjian itu di kelas, bisa di pengumuman atau di tempat-tempat lainnya yang mudah dibaca oleh siswa. Kemudian memiliki 4 poin yaitu C. Kemudian yang 3 poin D. B memiliki 2 poin. Kemudian yang E itu paling rendah poinnya yaitu memiliki 1 poin. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Ada siswa Anda yang berakhlak baik, memiliki prestasi belajar yang rendah.
Bila dalam ujian akhir nanti tidak mendapatkan nilai yang baik, maka tidak bisa naik kelas. Kebetulan anak Anda sendiri memiliki prestasi belajar yang tinggi di kelas dan sebangku dengan siswa tersebut. Menurut Anda, tindakan yang terbaik yang dilakukan adalah A. Meminta anak saya membantu memberitahukan jawaban untuk soal-soal yang dianggap sulit. B. Meminta anak saya untuk tidak membedakan masalah yang dihadapi temannya. C. Mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang keliru. D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya untuk mempersiapkan ujian. E. Membantu anak yang terancam tidak naik kelas dan menekankan pentingnya lulus ujian bagi anak maupun sekolah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu ya D. Memiliki 5 poin, yaitu mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya untuk mempersiapkan ujian. Kemudian yang E 4 poin, membantu anak yang terancam tidak naik kelas dan menekankan pentingnya lulus ujian bagi anak maupun sekolah. Kemudian C 3 poin, B 2 poin, dan A yang paling rendah yaitu 1 poin.